Ada kisah-kisah tertentu yang rasanya cuma bisa dibisikkan, bukan diceritakan dengan lantang. Kisah yang meninggalkan gema sunyi di dalam diri kita. Nah, ini adalah salah satunya. Kisah tentang ikatan yang begitu kuat sampai akhirnya jadi belenggu. Ini kisah June dan Jennifer Gibbons, si kembar yang membangun istana dari keheningan tanpa sadar kalau istana itu butuh pengorbanan yang paling mengerikan. Coba rasapi kalimat ini. Ini bukan sekedar kata-kata biasa. Kalimat ini diucapkan oleh Jennifer persis sebelum dia dan saudari kembarnya dibebaskan di depan seorang jurnalis. Apakah ini sebuah firasat? Atau jangan-jangan sebuah perjanjian yang nggak bisa dibatalkan? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua ini kan? Soalnya kisah mereka ini bukan biografi biasa. Ini tuh lebih mirip sebuah labirin psikologis yang rumit tentang siapa diri kita, tentang cinta, dan tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan. Yuk, kita coba masuk dan telusuri sama-sama. Uniknya, untuk benar-benar paham dari mana keheningan mereka ini berawal, kita justru harus lompat ke akhir ceritanya dulu. Ke babak terakhir yang paling gelap. Sebuah akhir yang entah gimana rasanya sudah ditakdirkan sejak awal. Bayangin ya, setelah 12 tahun terkurung di rumah sakit jiwa dengan keamanan maksimum, akhirnya mereka bebas. Tapi, cuma beberapa jam setelah menghirup udara kebebasan, Jennifer meninggal. Gitu aja. Anehnya, nggak ada tanda-tanda penyakit, nggak ada penjelasan medis apapun, seolah Jennifer sendiri yang memilih untuk mati. Kematiannya ini bukan akhir cerita, tapi justru jadi kunci buat kita ngerti semua yang terjadi sebelumnya. Oke, sekarang kita mundur jauh ke belakang, ke masa kecil mereka, di mana benih-benih ikatan sunyi itu pertama kali tumbuh. Kalau orang lain lihat mereka di depan umum, mereka itu kayak bayangan satu sama lain. Bergerak serempak, selalu sinkron, dan yang paling penting, mereka nggak pernah ngomong. Sama sekali. Tapi itu kan di luar. Begitu mereka ada di dalam kamar dan pintunya ditutup, wah, dunianya langsung berubah total. Di dalam sana, mereka bukan lagi patung bisu. Justru sebaliknya, dunia mereka itu riuh, penuh kreativitas, dan sangat hidup. Kondisi ini secara teknis disebut elective mutism. Tapi jangan salah ya, ini bukan berarti mereka sengaja milih buat nggak ngomong ya. Ini lebih ke gangguan kecemasan yang parah banget, yang bikin mereka secara fisik nggak mampu bicara di situasi sosial tertentu. Jadi, keheningan itu jadi semacam benteng buat mereka. Dan di dalam benteng itulah mereka menciptakan alam semesta rahasia mereka sendiri. Karena suara mereka terkunci di dalam mulut, mereka menemukan cara lain buat berekspresi, lewat tulisan. Dan disinilah dunia mereka yang sebenarnya meledak dalam sebuah luapan kreativitas yang luar biasa. Di dalam kamar mereka, julukan si kembar bisu itu sama sekali nggak berlaku. Lupakan julukan itu. Mereka adalah penulis. Mereka nulis novel, puisi, cerita pendek, naskah drama, dan yang paling gila, buku harian yang jumlahnya nggak terhitung. Tinta itu jadi suara mereka, dan kertas jadi satu-satunya panggung di mana mereka bisa jadi diri mereka seutuhnya. Dan kita nggak ngomongin nulis biasa loh. Coba bayangin, dalam satu halaman buku harian aja, mereka bisa nulis sampai 4.000 kata. 4.000. Tulisannya kecil-kecil banget dan rapi. Ini udah bukan hobi lagi, ini obsesi. Ini cara mereka untuk bertahan hidup. Lewat tulisan, mereka nggak cuma bercerita, tapi mereka benar-benar membangun sebuah realitas baru. Imajinasi itu jadi rumah mereka yang sebenarnya. Saking kuatnya, kadang batas antara fantasi sama kenyataan jadi tipis banget. Boneka-boneka yang mereka punya itu bukan cuma mainan, tapi jadi karakter utama dalam drama-drama yang mereka ciptakan sendiri. Jadi, kamar tidur mereka itu, ya itulah dunia mereka. Sebuah panggung megah tempat segala hal bisa terjadi. Tapi, seperti yang sering terjadi, ikatan yang terlalu kuat itu seringkali punya sisi gelap. Cinta yang tadinya jadi sumber kekuatan, pelan-pelan berubah menjadi sebuah penjara yang mencekik. Dan dari sinilah, percikan api konflik mulai menyala. Mereka mulai dihantui satu pertanyaan yang mustahil dijawab. Gimana caranya aku bisa jadi diriku sendiri kalau aku selamanya adalah bagian dari kita? Nah, perjuangan buat jadi individu ini akhirnya berubah jadi perang. Perang brutal antara mereka berdua yang isinya adalah cinta sekaligus benci yang luar biasa dalam. Dari sini segalanya mulai menurun drastis. Awalnya mereka cuma mengasingkan diri di dunia fantasi mereka. Terus, pas umur 18 tahun, mereka coba keluar, cari koneksi di dunia nyata. Tapi gagal. Rasa frustrasi itu akhirnya meledak jadi kenakalan, vandalisme,
bahkan pembakaran. Cuma dalam 5 minggu, petualangan singkat mereka berakhir, dan mereka dijatuhi hukuman 12 tahun di Broadmoor. Nah, setelah kita lihat perjalanan mereka dari awal sampai akhir, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal, ke misteri kematian Jennifer. Ternyata selama di Broadmoor, mereka sampai pada satu kesimpulan yang dingin dan mengerikan. Mereka sadar kalau ikatan mereka ini bukan lagi anugerah, tapi kutukan. Mereka merasa nggak mungkin ada dua aku dalam satu kita. Nggak bisa ada dua matahari di satu langit. Jadi salah satu harus pergi supaya yang satunya lagi bisa benar-benar hidup. Mereka membuat sebuah perjanjian, dan kematian Jennifer ternyata bukanlah sebuah tragedi, melainkan pengorbanan yang disengaja. Dan yang paling bikin merinding, perjanjian itu berhasil. Sehari setelah Jennifer meninggal, June mulai bicara. Benar-benar bicara dengan orang lain. Untuk pertama kalinya seumur hidupnya. Keheningan selama puluhan tahun itu pecah seketika. Seolah-olah jiwa Jennifer telah memberikan suaranya pada June sebagai warisan terakhir. Satu nyawa untuk satu suara. Kisah mereka ini benar-benar sebuah elegi yang tragis tentang ikatan yang saking dalamnya malah jadi mematikan. Ini jadi pengingat yang pahit kalau kadang-kadang untuk seseorang bisa menemukan suaranya, suara yang lain harus diam selamanya. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan abadi, bukan? Sebenarnya, seberapa mahal harga yang harus kita bayar untuk sebuah kebebasan?